Latar belakang dalam menerapkan suatu pajak tidak dapat ditetapkan begitu saja. Suatu pajak perlu ditetapkan terlebih dahulu penggolongannya, baru kemudian ditentukan bagaimana pengenaannya. Setelah itu, ditetapkan tarifnya. Ada beberapa kriteria dapat diterapkan sebelum pajak tersebut diterapkan. Yang pertama, pajak dikenakan atas apa? Yang kedua, siapa yang membayar pajak? Yang ketiga, siapa yang menanggung beban pajak? 4. Siapa yang memungut pajak? Penggolongan pajak. Dalam berbagai literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum, terdapat perbedaan dan penggolongan pajak, serta jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan pajak tersebut didasarkan pada suatu kriteria. 1. Siapa yang membayar pajak? 2. Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak? 3. Siapa beban pajak dan dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain? Siapa yang memungut pajak? Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. 6. Pajak dikenakan atas apa? Berdasarkan organisasi penggolongannya. Yang pertama, pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak yang pengelolaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi PPH, PPN, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah merupakan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran daerah, meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, PKB, sumbangan dari pemerintah. Pajak berdasarkan golongannya. Pertama, pajak langsung merupakan pajak pembayarannya atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan, pajak perseroan, dan pajak kekayaan. Yang kedua, pajak tidak langsung merupakan jenis-jenis pajak yang pemungutannya tidak secara langsung kepada wajib pajak. Dapat juga berarti pajak yang pembayarnya atau pembebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPN, PPNBM, cukai, dan pita rokok. Pajak berdasarkan sifat. 1. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian baru dicari objeknya. Dalam pemungutan pajak subjektif ini harus ada hubungan antara negara pemungut pajak dengan subjek pajak. 2. Ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari objeknya. Pada pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, dan perbuatan dan lainnya. Baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Pengenaan pajak. Untuk dapat terutangnya suatu pajak atau pengenaan pajak, paling tidak harus memenuhi 3 unsur, yaitu adanya subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Sebelum tarif pajak ditetapkan, terlebih dahulu ditentukan subjek dan objek pajaknya. 1. Subjek pajak. Dalam undang-undang dapat berarti orang, pribadi atau person, atau kumpulan orang-orang yang dapat bertindak sebagai rich person. Kumpulan orang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, koperasi, yayasan, dan sebagainya. 2. Objek pajak. Yang dimaksud objek pajak atau dikenal juga dengan istilah situs pajak adalah objek atau tempat di mana pajak dikenakan. Tarif pajak. 1. Tarif tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tidak berubah-ubah. Misalnya saja bea materai, di mana bea materai ini mempunyai tarif pajak 10.000 yang berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah. Kedua, tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif yang presentasinya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana semua harga barang di tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sama besar.
yaitu 10%. 3. Yaitu tarif progresif atau meningkat. Tarif pajak disebut progresif adalah tarif pajak yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. 4. Tarif regresif merupakan tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya maka makin rendah presentasi tarifnya. Regressive tax adalah suatu jenis pajak yang tidak memperhatikan keadaan subjek pajak. Apakah dia itu kaya atau miskin, tetap dikenakan tarif yang presentasinya sama. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai dengan tarif umum sebesar 10% dikenakan pada konsumen kaya dan miskin tanpa perbedaan. 5. Tarif degresif menurun dikatakan tarif degresif apabila persentasinya semakin menurun dengan semakin besarnya taxable capacity-nya. Potensi pendapatan wajib pajak atau kemampuan membayar liability to pay wajib pajak. Dengan perkata lain, semakin besar kemampuan bayar wajib pajak, maka semakin kecil pula jumlah pajak yang harus dibayar. Sesuai kenaikan objek pajak, namun besarnya persentasi kenaikan pajak semakin menurun dari tingkat ke tingkat. Tarif ini pernah berlaku untuk bea warisan. Keenam, tarif Bedham. Tarif Bedham ini selintas mirip dengan tarif proporsional dengan suatu persentasi tetap seperti pajak yang berlaku terhadap pajak kekayaan. Misalnya 5%, tetapi hanya dikenakan atas jumlah yang melebihi batas minimum, yaitu 80 juta. Kebijakan tarif. Kebijakan tarif dapat mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulatory, yaitu mengatur. Untuk menentukan hal ini, kebijakan pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Sudah tentu, pajak adalah alat utama untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Undang-undang pajak dibuat terutama dengan maksud untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Terus, sistem tarif. Sistem tarif di Indonesia yang seperti kita lihat, yaitu menggunakan tarif progresif untuk pajak penghasilan, tarif proporsional untuk pajak pertambahan nilai dan bea cukai, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menggunakan tarif Bedham. Sementara tarif bea masuk terikat dengan perjanjian General Agreement on Trade and Tariff GATT, suatu konvensi internasional. Di samping itu, pemerintah masih menetapkan beberapa tambahan, misalnya bea masuk tambahan. Sementara tarif ad valorem yang merupakan tarif dengan persentase tertentu dipergunakan untuk harga atau nilai barang. Utang pajak. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan 1. Pembayaran pajak, 2. Memasukkan surat keberatan, 3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya kebaikan waktu kadaluarsa, 4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain. 5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Metode yang mengatur timbulnya utang pajak. Ada 2 metode yang mengatur timbulnya utang pajak saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu metode material dan formal. 1. Metode material. Di sini dinyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Dalam metode ini, seseorang akan menentukan secara aktif apakah dirinya dikenai pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode ini konsisten dengan penerapan Slab Assessment System. 2. Metode formal. Dalam metode ini dinyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarnya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Untuk menentukan apakah seseorang dikenai pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayaran dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System.
Seterusnya, berakhirnya utang pajak. Utang pajak akan berakhir atau hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Pembayaran pelunasan. 2. Kompensasi. 3. Daluarsa. 4. Pembebasan atau penghapusan. Penagihan pajak. Tindak penagihan pajak apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut. A. Surat teguran. B. Surat paksa. C. Surat sita. Lelang. Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara. Catatan. Barang dengan nilai yang paling banyak 20 juta tidak harus diumumkan melalui media massa. Hak wajib pajak atau penanggung pajak. 1. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu pengenalan juru sita pajak. 2. Penerima salinan surat sita paksa dan salinan berita secara penyitaan. 3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang. 4. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. Kesimpulan, secara lebih rinci dapat diketahui beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan organisasi pengelolaannya. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 3. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Daftar pustaka. Wahyuni Ningsih Sesnawati DKK 2023. Administrasi Perpajakan. Penerbit Universitas Terbuka Tangerang Selatan.